wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanita Oktavia Sari, NPM 19753022, mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi Manajemen Informatika, ingin menyelesaikan tugas pendidikan agama Islam, dosen pengampu Bapak Imam Asrowardi, Eskom Mkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Sholawat teriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Amin. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit rangkuman tentang hakikat dan tugas manusia. Allah berfirman, "Dan aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya untuk beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Tugas manusia itu apa sih? Beribadah. Nah, jadi tugas manusia itu tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana tugas itu kita beribadah seperti puasa, sholat wajib, menjalankan semua perintahnya, dan menjauhi semua larangan yang diberikan kepada Allah. Terus terdapat 6 hakikat diciptakannya manusia. Yang pertama itu ada sebagai khalifah Allah, yaitu menyangkut tugas mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi dengan cara beribadah dan beramal soleh, sedekah, terus bekerja sama dengan menegakkan suatu keadilan. Karena tugas khalifahan itu sangat suci dan amanah, jadi yang diberikan kepada Allah itu sejak manusia pertama hingga manusia akhir zaman yang akan datang. Allah berfirman, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena dengan mengikuti hawa nafsu kamu akan disesatkan dari jalan Allah." Quran Surat Shad ayat 26. Jadi sebagai khalifah, hendaknya kita sebagai manusia, semua perlakuan, semua perbuatan yang kita lakukan itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Kemudian yang kedua, ada sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, maka manusia wajib beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan semua syariat dan perintah Allah. Puasa, zakat, haji itu dilakukan semuanya dengan ikhlas, tanpa ada semacam ingin ria seperti itu. Pokoknya harus Terus yang ketiga itu ada al-nas. Dalam Al-Quran itu sudah disebutkan al-nas itu cenderung pada manusia berhubungan dengan sesamanya. Jadi manusia itu sebenarnya nggak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi kita saling membutuhkan. Dalam ilmu pengetahuan juga sudah disebutkan manusia itu sebagai makhluk sosial. Jadi tidak lain dan tidak bukan manusia itu. Nah, yang selanjutnya ada al-nas.
Dalam Al-Quran itu sudah disebutkan, Al-Nas dalam Al-Quran itu cenderung mengacu pada hubungan manusia dengan orang lain. Manusia dalam ilmu pengetahuan kan sudah dijelaskan juga sebagai makhluk sosial. Jadi manusia itu saling membutuhkan, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Itu ada firman Allah, yaitu yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan perihalalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Kemudian yang selanjutnya ada sebagai Bani Adam. Manusia merupakan keturunan Nabi Adam, jadi disebut dengan Bani Adam. Kalau menurut Charles Darwin itu kan manusia itu sebenarnya hasil evolusi dari kera. Tapi di dalam Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai, pengetahuan dan hubungannya dalam Islam. Kemudian yang kelima ada sebagai Al-Insan. Jadi tidak hanya Al-Nas, jadi Al-Insan itu juga ada di dalam Al-Quran, yaitu disebut dengan kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan lainnya. Itu ada firman-Nya Quran Surat Al-Hud ayat 9 yang artinya, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah ia menjadi putus asa dan lagi tidak berterima kasih. Nah, yang terakhir untuk penjelasan tentang hakikat diciptakannya manusia, yaitu sebagai makhluk biologis. Kenapa disebut makhluk biologis? Karena manusia itu memiliki bentuk tubuh yang sangat sempurna ketimbang makhluk-makhluk yang lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat melakukan aktivitas, bisa melakukan sesuatu hal yang lainnya. Itu berbeda dengan makhluk Tuhan yang lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Apa pembedanya? Jadi pembeda dari manusia dan makhluk Tuhan yang diciptakan oleh Allah itu, pembedanya adalah manusia mempunyai akal dan pikiran. Jadi kita bisa berpikir perbuatan apa yang akan kita lakukan untuk kehidupan kita selanjutnya, menentukan apakah itu benar atau salah, baik untuk kita atau tidak. Jadi itu yang jadi pembeda antara manusia dan makhluk yang lainnya. Kemudian kaitannya pembelajaran saat ini dengan pandemi yang sekarang terjadi di Indonesia, yaitu corona, hendaknya kita sebagai manusia itu selalu mengingat Allah, beribadah. Jangan sampai kita lalai untuk menunaikan ibadah tersebut. Sebagai bisa disebut juga sebagai ujian hidup, itu bahwasanya sebagai manusia kita selalu menerimanya dengan ikhlas dan sabar, tanpa kita dongkol atau bagaimana karena adanya pandemi seperti ini kita jadi hilang akal atau kita malah mengucilkan sesama. Kadang ada yang seperti itu. Kemudian di samping itu juga menjadi teguran dan azab bagi umat manusia, karena banyak manusia yang lalai melaksanakan ajaran agama seperti maksiat dan yang lainnya. Mungkin cukup pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan untuk kaitannya pembahasan materi dengan pandemi corona yang saat ini terjadi. Jadi fenomena corona semakin meluas dan meningkat jumlahnya. Dampak yang ditimbulkan juga sangat luar biasa, bagai teror,
wabah ini telah menimbulkan ketakutan warga. Padahal ketakutan dan panik yang berlebihan sangatlah tidak diharapkan, sebab dapat menimbulkan dampak ikutan. Wabah ini tidak dapat diatasi dengan tepat tanpa sinergi yang baik antara individu, masyarakat, dan negara. Ketiganya harus berjuang bersama dalam menghadapi bencana dengan landasan yang sama dan satu, yakin ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah, tentunya harus senantiasa mengingat Allah, memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Segala sesuatu yang Ia ciptakan wajib tunduk pada aturannya. Dalam hal virus corona, setiap mukmin wajib meyakini bahwa makhluk mikron tak kasat mata ini pun ciptaannya, dan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan qadarnya. Allah telah menciptakan api mempunyai qadar, membakar. Allah telah menciptakan virus dengan qadar dapat menjangkit kepada inang hingga menyebabkan sakit. Allah juga telah menciptakan manusia dengan qadar memiliki akal dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya seringkali memperingatkan manusia untuk menggunakan akalnya dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, lantas mengambil pembelajaran darinya. Seperti firman Allah, sebagaimana firman Allah, yaitu, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 21. Adapun tentang datangnya wabah atau suatu penyakit juga demikian. Semuanya adalah ketetapan qada dari Allah. Dalam hal ini seorang muslim wajib iman bahwa Allah telah menciptakan suatu penyakit dan Allah pula telah menciptakan obatnya. Inilah hakikat iman kepada qada dan qadar. Baik dan buruk berasal dari Allah. Dalam menyikapi hal ini, seorang mukmin wajib hukumnya untuk ridho terhadap segala ketentuan dan ketetapan dari Allah. Untuk upaya pencegahan yang berada pada area yang dikuasai seorang individu adalah dengan senantiasa menjaga sanitasi, dengan sering mencuci tangan, menjaga kebersihan badan, tempat dan pakaian, menutup mulut dengan tangan atau baju saat bersin. Sungguh syariat Islam telah mengatur hal ini. Islam senantiasa menganjurkan muslimin menjaga kebersihan dan kesucian. Di samping itu, menjaga kebersihan upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari sakit corona adalah menjaga kebugaran tubuh. Oleh karenanya, sangat dianjurkan untuk menjaga pola makan yang sehat, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup, ditambah mengonsumsi asupan vitamin dapat meningkatkan kebugaran. Sebagian ikhtiar yang dapat dilakukan adalah berjemur di bawah terik matahari. Inilah setidaknya sebagian ikhtiar yang dapat dilakukan individu selain menghindari anjuran mengisolasi diri, mengurangi interaksi dengan banyak orang demi memutus rantai penularan dari orang ke orang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih dalam video tersebut saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran.
saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.